Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau hidup membuat ada hari esok. Dan hari esok itulah pengharapan kami. Kami berterima kasih bahwa kami hidup bukan hanya hari ini dan bukan hanya sampai kepada kematian, tapi ada kehidupan yang menantikan kami. Dan itulah yang menjadi perjuangan kami. Kami rindu diisi oleh kebenaran Tuhan. Kami mempersiapkan hati pikiran kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja dengan leluasa, agar kami dapat menikmati perkataan Tuhan. Karena firman-Mu lah satu-satunya yang dapat mengubahkan kehidupan kami. Kami siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita membaca dari Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 13 sampai 22. Yohanes pasal yang kedua, ayat 13 sampai 22. Kita akan baca dalam bentuk responsoria. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat genap. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatnya daging kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambillah semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi mengatakan Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat menyandang hari yang lebih. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah dia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Ya, tema khotbah kita hari ini, siapakah engkau? Siapakah engkau? Ini menjadi pertanyaan bagi orang Yahudi, bagi orang-orang yang beribadah di bait suci pada waktu itu. Siapakah engkau? Itu pertanyaan kepada Yesus sendiri. Nah, dari apa yang dilakukan oleh seseorang, kita akan mengenal dia. Siapa dia sebenarnya? Bagaimana kita tahu tentang pribadi seseorang? Sebelum kita mengenal dia, sebelum kita belum pernah bertemu dengan dia, lalu pertama kita jumpa, dari mana kita bisa mengenal siapa dia? Tentu dari apa yang dia kerjakan. Apa yang diperbuatnya kita tahu siapa dia. Tapi kalau dia belum berbuat apa-apa, kita tidak akan mengenal dia. Sekarang Tuhan Yesus datang ke Yerusalem seperti yang dilakukan oleh semua orang Yahudi pada waktu itu. Kenapa? Karena di Yerusalemlah tempat bait suci. Di Yerusalem tempat ibadah. Hanya di Yerusalem. Jadi semua orang harus datang ke Yerusalem kalau mau beribadah. Semua orang harus bawa domba untuk dipersembahkan. Jadi dari desa atau dari kota yang lain, dari tempat-tempat yang jauh harus datang ke Yerusalem. Maka pada zaman dulu kalau namanya beribadah,
Pasti banyak sekali pengorbanan mereka. Pertama, pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan uang, dan sebagainya. Banyak pengorbanan kalau mau datang beribadah. Nah, ketika mereka datang beribadah, ada orang-orang yang bertugas di bait suci seperti imam-imam. Nah, di situ yang melayani biasanya mempersembahkan domba adalah imam. Ada imam besar, ada imam. Jadi imam besar ini yang membawa persembahan domba kepada Allah. Kalau jemaat nggak bisa masuk ke ruang maha suci. Jadi ruangannya pun dulu terbagi-bagi ya. Ada ruang umum, ada ruang suci, ada maha suci. Jadi kalau dia ruang maha suci ini hanya imam besar yang bisa mempersembahkan domba kepada Allah. Itu biasanya dilakukan secara bergiliran. Nah, di luar, ruangan di luar, paling luar biasanya itu untuk orang umum. Ya, orang umum beribadah. Misalnya non-Yahudi, dia bisa beribadah di ruangan paling luar. Tapi ruang paling luar itu sekarang dipakai untuk tempat berjualan, tempat berdagang. Kenapa dipakai berjualan dan berdagang? Karena setiap kali orang beribadah harus bawa domba. Jadi seolah-olah yang berjualan ini mengatakan, aku mau menolong kamu yang beribadah supaya tidak berat, beli di sini saja. Kamu tidak akan berat bawa domba dari kampungmu, di sini sudah disediakan. Itu seolah-olah menolong, tapi ternyata mereka menjual dengan harga yang tinggi. Dengan harga yang tinggi mereka menjual domba. Berarti ada pemerasan. Ya. Di bait suci sudah ada pemerasan. Lalu yang bertugas juga seperti imam-imam yang bekerja di bait suci mendapat keuntungan dari perdagangan ini. Mereka harus bayar kepada imam. Jadi ada kerjasama. Imam mendapat keuntungan, pedagang mendapat keuntungan. Yang dirugikan siapa? Yang datang beribadah. Ketika mereka datang beribadah harus membayar harga domba yang lebih tinggi. Kemudian ada juga penukar-penukar uang. Dan yang paling terganggu adalah orang non-Yahudi yang berada di paling luar tidak bisa lagi beribadah. Ini banyak hal yang dirugikan. Nah, kita harus mengerti, buat apa dibuat bait suci? Untuk apa dibangun bait suci selama 46 tahun lamanya? Ini lama sekali ya. 46 tahun lamanya mereka membangun bait suci yang begitu megah, begitu besar. Mengapa itu dibangun? Karena awalnya dulu Allah hadir hanya di bait suci. Kalau di luar bait suci Allah tidak hadir. Maka semua orang harus datang ke bait suci, harus beribadah ke situ, harus datang dari semua tempat beribadah bersama-sama. Berarti fungsi bait suci itu apa? Memuliakan Tuhan. Fungsi bait suci yang didirikan pada waktu itu tujuannya adalah supaya beribadah kepada Allah, bersekutu dengan Allah, ada pertemuan antara jemaat dengan Tuhan. Itu tujuan. Tapi tujuan awal itu sudah mulai rusak. Tujuan untuk beribadah, memuliakan, meninggikan Tuhan sudah mulai buyar. Kenapa? Karena ada maksud-maksud daripada imam, maksud daripada orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari ibadah. Sehingga Tuhan Yesus tidak setuju. Maka ada kalimat mengatakan, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Cintanya kepada Allah itu membakar semangatnya. Itu membuat dia berani bertindak walaupun ada risiko. Apa risiko yang akan dialami oleh Tuhan Yesus? Risikonya pasti dibenci oleh orang-orang Yahudi, oleh para imam-imam, dibenci oleh banyak orang, oleh pedagang-pedagang. Tapi karena cintanya itu
Itu yang mempengaruhi dia. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Cinta kepada Allah mempengaruhi dia, sikapnya, tindakannya. Maka dia berani mengusir para pedagang. Dia ambil cambuk, dia cabut semua. Kenapa? Karena dia mau memulihkan tujuan awal untuk apa bait suci. Apa fungsi bait suci? Jangan disalahgunakan. Jadi waktu itu sudah salah fungsi. Fungsi bait Allah bukan lagi beribadah, bukan lagi meninggikan Tuhan, tapi sudah mencari keuntungan. Apa hubungannya dengan zaman kita sekarang? Kita tidak perlu lagi ke bait suci, kita tidak perlu lagi ke Yerusalem, kita tidak perlu lagi bawa domba untuk dipersembahkan. Lalu bersamaannya adalah ada motivasi kita. Ketika ada motivasi dalam beribadah, cari keuntungan, inilah persamaan dengan zaman perjanjian lama. Sudah beralih fungsi. Bukan lagi seperti fungsi pada seharusnya fungsi bait Allah. Allah hadir, jemaat hadir, lalu menyembah Allah. Itu fungsinya. Tapi sekarang bukan demikian. Manusia datang beribadah mencari keuntungan pribadi, keuntungan golongan. Kalau pada perjanjian lama sudah keuntungan golongan. Golongan imam mendapat keuntungan besar. Golongan pedagang mendapat keuntungan dari dagangannya. Tidak peduli apakah orang bisa beribadah atau tidak. Yang penting ada keuntungan. Saudara-saudara, itulah yang membuat Tuhan Yesus marah. Jadi marah apa ini? Seringkali orang takut kali marah. Nggak boleh marah. Ya, kenapa? Marah itu dosa. Sehingga walaupun anaknya bandel sekali, dia nggak marahin. Ya, walaupun nakal, nggak marahin. Kenapa? Marah dosa. Ya kan gitu ya. Marah itu dosa, jadi nggak boleh marah. Kita perhatikan, mengapa? Apa alasan marah? Motivasi marah itu harus jelas. Kalau alasannya marah itu demi kebaikan, demi kemuliaan Tuhan, ini benar. Ini Tuhan marah karena dia mencintai Tuhan. Bukan marah emosi ya, bukan marah berdosa. Tapi amarahnya itu karena cintanya kepada Allah. Dia tidak mau orang lain yang beribadah terganggu. Dia tidak mau supaya orang non-Yahudi terganggu beribadah. Orang-orang Yahudi dirugikan. Dia tidak mau. Karena tujuan beribadah adalah mendapat keuntungan secara rohani. Bukan mendapat keuntungan secara materi. Banyak orang mencari Tuhan adalah mencari keuntungan secara materi. Padahal Tuhan menawarkan keuntungan secara rohani. Maka Tuhan Yesus marah karena sudah salah mengerti. Ketika orang Yahudi salah mengerti, imam-imam salah mengerti, dia berani melakukan cambukan kepada mereka. Dia berani mengusir para pedagang. Dia bongkar semua meja-meja mereka. Jangan salah pergunakan fungsi bait Allah. Fungsi bait Allah beribadah. Fungsi bait Allah memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, bukan cari keuntungan pribadi, bukan cari keuntungan golongan, bukan merugikan orang lain. Saudara-saudara, itulah yang dilakukan Yesus sehingga muncul pertanyaan dari dalam hati mereka, siapakah engkau? Sehingga engkau berani melakukan ini. Siapakah engkau? Imam-imam setuju dengan apa yang kami lakukan. Para imam yang melayani di ruang maha suci saja setuju dengan perdagangan ini. Mengapa kamu melarang? Mengapa kamu mengusir kami? Siapakah engkau? Lalu apa jawaban Tuhan Yesus? Saudara tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dari ayat 18 ya. Ayat 18, orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya,
tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Mereka bingung. Bait Allah yang dibangun selama 46 tahun, Tuhan Yesus katakan, aku akan membangun 3 hari. Ini gak masuk akal. 46 tahun dibanding 3 hari. Tapi yang dimaksud Tuhan Yesus bukan bangunan gedung. Bukan itu yang mau dibangun oleh Tuhan Yesus. Tetapi yang dimaksudkannya adalah tubuhnya sendiri. Dirinya yang akan mati. Dan pada hari ketiga dia akan bangkit kembali. Mengapa dirinya menjadi bait Allah? Itu dari ayat 21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Karena tubuh Tuhan Yesus itulah bait Allah yang sesungguhnya. Kalau kita mengerti kematian Yesus itu yang akan merombak semuanya. Kematian Tuhan Yesus akan merubah segala sesuatunya. Bait Allah yang dibangun 46 tahun itu akan dirobohkan. Tubuh Tuhan Yesus yang mati dan bangkit ini akan dibangunkan. Maka kenapa kita sekarang pada zaman kita tidak lagi pergi ke Yerusalem? Mengapa kita tidak lagi pergi membawa domba? Kita nggak ada lagi bawa domba, kambing, ya, untuk dipersembahkan. Tapi kita cukup datang membawa hati kita, membawa apa yang bisa kita persembahkan kepada Allah. Itu cukup. Berarti dipermudah. Kedatangan Tuhan Yesus ke bumi, kematiannya mempermudah kita datang ke hadapan Allah. Tidak dipersulit, tapi dipergampang. Kita menjadi mudah beribadah. Coba kalau tadi kita harus ke Yerusalem beribadah, lalu masa COVID terjadi, tentu semua nggak bisa beribadah. Ya, nggak bisa beribadah. Kenapa? Nggak bisa online. Karena harus di Yerusalem Allah hadir. Kalau online Tuhan nggak hadir. Gitu. Maka kita untung dengan kedatangan Yesus, dengan matinya Dia, ini mempermudah kita datang kepada Allah. Maka pada zaman perjanjian lama ada ruang maha kudus, ada ruang kudus, ini ada batas. Ada yang membatasi, tidak boleh sembarang masuk. Hanya imam besar yang boleh datang ke hadapan Allah. Tetapi tirai pembatas itu antara ruang maha kudus dengan ruang kudus ini terbelah dari atas ke bawah. Waktu Yesus mati, maka tirai bait suci terbelah dari atas ke bawah. Artinya apa? Apa gunanya itu? Kenapa itu ada? Arti daripada terbelah dari atas ke bawah, bahwa pembatas antara manusia dengan Allah tidak ada lagi. Kita bisa berhubungan dengan Allah, kita bisa berdoa kepada Allah melalui Yesus Kristus. Berarti kematiannya ini mempermudah kita beribadah. Kematian Yesus mempermudah kita bersekutu. Jadi sebenarnya kita orang yang paling beruntung. Kita hidup pada zaman sekarang, kita adalah orang yang paling beruntung. Karena kita gampang datang kepada Tuhan. Kita bisa datang beribadah kapan saja, di mana saja. Karena Allah hadir di segala tempat. Allah yang kita percaya adalah Allah yang roh. Maka barang siapa yang menyembah Allah, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya Allah kita, Allah yang hadir di segala tempat. Dia tidak dibatasi lagi oleh tempat. Jadi kita beruntung menjadi orang Kristen pada zaman sekarang ini. Kita beruntung dengan kematian Yesus, dengan kebangkitannya. Inilah bait Allah yang sesungguhnya. Kalau tubuhnya adalah bait Allah, maka siapa yang memiliki Dia?
dia menjadi baik Allah. Tubuh Tuhan itu baik Allah yang sesungguhnya. Berarti siapa memiliki Kristus yang telah bangkit, maka tubuhnya menjadi baik Allah. Jadi kalau tubuh kita juga menjadi baik Allah, kenapa dikatakan tubuh kita baik Allah? Bukan gedung, namun diri kita sendirilah baik Allah, karena Allah hadir. Ketika Allah hadir dalam diri seseorang, maka dirinya menjadi baik Allah. Tempat Allah berdiam. Baik Allah artinya Allah berdiam. Baik Allah di Yerusalem, Allah berdiam di sana, maka semua orang datang menyembah Dia. Di dalam Tuhan Yesuslah baik Allah yang sesungguhnya, maka siapa yang memiliki Dia di dalam kehidupannya, dia menjadi baik Allah. Berarti tubuh kita lah baik Allah. Tubuh kita lah tempat kediaman Allah. Allah hadir. Berarti kalau tubuh kita menjadi baik Allah, kemanapun kita pergi, kita bisa beribadah. Dimanapun kita berada, kita tetap bisa beribadah. Beribadah kepada Allah. Allah tinggal di dalam baitnya. Allah tinggal di dalam hati kita yang sudah percaya. Yang sudah memiliki Dia, itu menjadi baik Allah. Saudara-saudara, kalau demikian, kalau Allah tinggal, Allah berdiam, berarti Dia mau bertahta. Dia mau menjadi raja, Dia mau berkuasa. Maka orang yang hatinya sudah menjadi baik Allah, tempat kediaman Allah, maka hatinya makin hari makin disucikan. Allah adalah suci. Jadi siapa yang menerima Allah hadir, berarti kehidupannya makin hari makin suci. Makin hari makin serupa dengan Allah. Kalau Allah hadirkan, Allah memimpin. Lalu kita bertanya, mengapa ada orang yang sudah percaya tapi kehidupannya nggak mirip dengan Allah? Karena dia tidak mau dipimpin. Maka hendaklah kamu mau dipimpin oleh Roh. Kalau kita menolak dipimpin, kita tidak akan mirip dengan Tuhan. Tapi orang yang mau dipimpin oleh Roh, semakin hari semakin mirip dengan Allah. Itulah bukti bahwa kita baik Allah. Allah hadir, sehingga ketika orang melihat kehadiran Allah dalam hidup kita, mengubahkan kita, membuat hidup kita makin hari makin serupa dengan Tuhan, orang akan tertarik. Orang akan tertarik datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Mengapa jemaat mula-mula sebelum pun mereka PI, Tuhan menambahkan jumlah mereka? Karena kehidupan mereka yang diubahkan dengan kehadiran Roh Allah. Tadinya mereka giat beribadah, tapi hidup mereka tidak berubah. Sesudah turun Roh Kudus, jemaat mula-mula benar-benar diubahkan oleh Roh Allah, membuat banyak orang tertarik. Banyak orang dipersatukan dengan mereka, bertambah orang percaya. Jadi saudara-saudara, kalau demikian, kehidupan kita sekarang ini mempengaruhi kehidupan sekeliling kita. Kenapa hidup kita mempengaruhi? Karena kitalah yang dilihat orang. Kita sebagai baik sucinya Allah, baik Allahnya, ya. Baik Allah adalah hati kita, Allah hadir, maka orang sekeliling akan melihat, menilai, memperhatikan apakah hidup kita sesuai, apakah teladan hidup kita cocok dengan Allah yang kita percaya. Kalau sesuai dengan karakter Allah, kehidupan kita, orang akan bertanya, kamu beribadah di mana? Ya, kamu percaya siapa? Hidupmu kok beda? Aku mau ikut kamu. Itu seharusnya. Itu yang mempengaruhi. Ketika kehidupan kita yang nyata sehari-hari menjadi teladan, orang akan ditarik datang kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara,
jangan karena kita sudah diberi keringanan, oleh kasih karunia kita dibenarkan, oleh karena kita gampang beribadah, akhirnya kita tidak kurang menghargai. Padahal dulu orang yang hidup dalam hukum Taurat begitu giatnya, begitu taatnya. Kenapa? Takut. Orang yang di bawah hukum Taurat kan karena takut. Kenapa kamu lakukan ini? Takut nanti kalau nggak kulakukan dihukum. Sekarang karena kita di bawah kasih karunia, walaupun tidak dilakukan, tidak dihukum, akhirnya kita menjadi suka-suka. Harusnya bukan demikian. Lebih menghargai ketika kita di bawah kasih karunia dibanding dulu di bawah hukum Taurat begitu ketatnya, maka pantas kita sangat menghargai. Kita harus lebih. Kita lebih daripada orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini perlu ditanamkan. Saudara-saudara yang sudah menerima pribadi Kristus, yang sudah menjadi bait Allah, tubuh kita menjadi bait Allah, tempat kediaman Allah, marilah kita, hidup kita meneladani Kristus. Semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Karena tujuan kita beriman bukan untuk diri kita saja. Apa tujuan kita diselamatkan? Apa tujuan kita menerima Kristus? Supaya hidupku dipakai oleh Tuhan. Sebagaimana Kristus mati bagiku, maka aku pun mau berkorban untuk orang lain. Supaya orang lain juga diselamatkan. Ini tugas kita. Ini fungsi kita. Jangan salah fungsi. Fungsi bait suci di dalam perjanjian lama sudah salah fungsinya. Maka Tuhan Yesus marah. Sekarang orang percayalah yang sudah menerima Kristus menjadi baitnya Allah. Jangan salah fungsi. Jangan kita salah gunakan tubuh kita ini. Mari kita bandingkan dengan 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19-20. Saya akan bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudara, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu lah bait Roh Allah dan kamu bukan milik kamu sendiri? Mengapa kita bukan milik kita sendiri? Karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Berarti kalau kita telah lunas dibayar oleh darah Kristus, maka harga kita sangat mahal. Harga kita adalah seharga darah Kristus yang tidak bisa dibayar oleh apapun. Berarti kita sangat berharga di mata Tuhan. Kita sangat mahal dibanding apapun yang ada di dunia. Jadi jangan menganggap diri kita tidak ada apa-apanya. Jangan menganggap diri kita tidak ada harganya. Kita berharga. Kita seharga darah Kristus. Karena kita telah lunas dibayar. Kalau kita telah lunas dibayar, berarti miliknya siapa? Milik yang telah melunasi. Bukan milik sendiri. Kalau bukan milik sendiri berarti bukan suka-suka sendiri lagi. Saya bukan milik saya, berarti saya milik Kristus, harus sesuai dengan kehendak Kristus. Lalu apa kehendaknya untuk diri kita? Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Berarti kita sebagai orang yang telah ditebus dengan darah yang mahal, darah Kristus, tubuhku bukan milikku lagi. Berarti tubuhku yang sudah menjadi milik Kristus harus berguna untuk memuliakan Kristus. Tubuh ini
dari mulai kepala sampai kaki, ini tubuh. Berarti seluruh anggota tubuhku harus untuk kemuliaan Tuhan. Bukan lagi untuk diriku, bukan lagi untuk dosa, tapi untuk memuliakan Allah yang telah menebus aku dengan darah yang mahal, yang tak bisa dibayar dengan apapun. Jadi saudara-saudara, jangan sepelekan harga penebusan saudara. Jangan dianggap murah. Itu lebih mahal dari apapun. Dari seluruh dunia, darah Kristus jauh lebih mahal. Berarti saudara jauh lebih mahal daripada harta saudara. Kita yang sudah ditebus lebih mahal dari apa yang kita punya, dari apa yang kita miliki. Jangan tukarkan. Hargailah tubuh kita. Hargailah seluruh anggota-anggotanya untuk memuliakan Tuhan. Berarti bukan lagi hidup sesuka hati kita. Maka sebagai pemuda, bukan lagi suka-suka. Sukaku karena tubuhku, sukaku mulutku, sukaku kakiku mau pergi kemana. Tidak lagi suka-suka. Karena kita sudah ditebus, harganya telah lunas, berarti aku milik Tuhan. Aku milik Tuhan selama-lamanya. Sebelum dunia jadi, Dia telah memilih daku. Berarti aku bukan milikku. Aku miliknya Tuhan, harus kupertanggungjawabkan kepada pemilik. Keinginan pemilik, kehendak pemilik, supaya aku melakukan kehendaknya, memuliakan Dia melalui seluruh tubuhku ini. Siapa yang hidup suka-suka, berarti dia menganggap dirinya adalah miliknya. Dia menganggap tubuhnya adalah miliknya, sehingga dia melakukan suka-suka. Sekarang coba tanya sebelahnya, kamu milik siapa? Ya, sebelah-sebelahnya, kamu milik siapa? Coba tanya. Mana tahu menganggap, oh aku milikku. Ya, kita nggak sadar bahwa ada pemilik hidup kita. Kalau kita menganggap aku milikku, maka sering kita pergunakan sesuai kehendak kita, bukan kehendak pemilik. Ketika kita melakukan sesuai kehendak kita, Tuhan tidak setuju. Karena Tuhan pemilik, harus kita gunakan sesuai dengan keinginan pemilik. Apa jawaban sebelahnya? Milik siapakah dia? Ya, milik Tuhan. Jawabannya 100 ya. Milik Tuhan. Tapi sudahkah untuk Tuhan? Kan gitu ya. Aku milik Tuhan selama-lamanya. Tapi hari ini pun aku berbuat dosa. Besok pun aku berbuat dosa. Tapi aku bilang aku milik Tuhan. Gak cocok. Milik Tuhan berarti berhenti berbuat dosa. Milik Tuhan berarti memuliakan Tuhan dengan mulutku, dengan pikiranku, dengan hatiku, dengan segenap kehidupan. Itu milik Tuhan. Jadi kalau orang menyanyikan aku milik Tuhan tapi dia berbuat dosa, maka Tuhan katakan mana buktinya, gitu ya. Mana buktinya gitu. Kalau memang orang berani menyanyikan aku milik Tuhan, pasti sesuai tindakannya, perbuatannya, kehidupannya dengan kehendak Allah. Karena Allah menghendaki tubuh kita bagi kemuliaannya. Bukan untuk kemuliaan kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Melalui tindakan kita, melalui cara kita berbicara, melalui pola pikir kita, melalui seluruh anggota tubuh kita, Tuhan termulia. Maka Tuhan akan puas dengan miliknya. Tapi kalau dia tidak termulia dengan tubuh kita, maka Tuhan kecewa. Sama halnya ketika dia datang ke bait suci, Tuhan Yesus kecewa. Karena dia kecewa, maka dia cambuk semua domba-domba. Dia tunggang balikan meja-meja mereka. Itu bukti Tuhan Yesus tidak setuju dengan perbuatan mereka. Jadi apa yang bisa mengubah hidup kita? Kalau tubuh kita ini dijadikan baitnya Allah.
Kalau selama ini kita belum mampu berhenti berbuat dosa, mungkin Allah belum hadir. Ya, dosa masih di dalam. Kalau Allah hadir, maka tabiat Allah keluar. Ini sering saya umpamakan, kalau isi botol itu air putih, ketika kita tuang ke gelas, dia tetap air putih. Dia tidak akan berubah menjadi susu. Kalau dia kopi, ketika kita tuang ke gelas, dia akan kopi. Kalau dosa di dalam, walaupun kita berkeinginan baik, keluar dosa. Maka apa isi di dalam itu keluar. Jadi dari apa yang dilakukan seseorang akan terlihat siapa dia. Maka Tuhan Yesus tadi kan jelas, siapakah engkau? Jelas siapa dia. Dia berani mencambuk, dia berani tunggang balikan. Bukti dia pemilik. Dia mencintai Allah, dia mencintai kesucian. Itulah Allah. Allah mencintai kesucian. Allah tidak mau bait sucinya dijadikan keuntungan pribadi. Dia tidak mau menjadi perdagangan. Tapi dia mau bait suci adalah bagi kemuliaan Allah. Beribadah kepada Allah, memuliakan Tuhan. Bait suci hati kita bukan untuk yang lain, tetapi untuk Tuhan. Memuliakan Tuhan. Jadi kalau sampai hari ini saudara-saudara belum bisa berhenti berbuat dosa, walaupun sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, satu hal yang saudara perlukan, rombak bait suci. Aku akan mendirikannya dalam 3 hari. Artinya apa? Bukan kebiasaan-kebiasaan, bukan hukum-hukum Taurat yang bisa mengubahkan kita, tetapi Kristus yang mati itu. Itu yang dikatakan rombak bait suci. Kristus mati, bangkit kembali pada hari ketiga, kehadirannya di dalam hati kita yang bisa mengubahkan kita. Sehingga motivasi kita beribadah bukan lagi untuk keuntungan materi, tapi untuk keuntungan secara rohani. Kedatangan Tuhan Yesus, kematiannya, kebangkitannya memberi keuntungan secara rohani. Berarti siapa motivasinya? Cari untung materi, beribadah datang ke gereja, itu akan dicambuk oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak akan mau. Siapa yang mau motivasinya cari berkat-berkat materi, Tuhan Yesus tidak setuju. Yang dia setuju kalau kita datang, cari berkat rohani, beribadah kepada Allah. Tubuhku bait Allah, Allah hadir, lalu tubuhku semakin memuliakan Dia. Itu tujuan kita datang beribadah. Bagaimana melalui anggota-anggota tubuhku ini Allah termulia, karena aku bukan milikku lagi, tapi aku miliknya Allah, karena Allah berdiam di dalam aku. Jadi ada 2 poin. Pertama, bagi yang belum mampu berhenti berbuat dosa, berarti yang saudara perlukan adalah kehadiran Kristus. Ketika Kristus hadir, maka Dia akan bekerja membuat kita mampu berhenti berbuat dosa. Kedua, orang yang telah menerima pribadi Kristus, kehidupannya bukan miliknya lagi, tapi milik Kristus. Dengan tujuan untuk apa kita dibayar lunas? Supaya kita menggunakan tubuh kita bagi kemuliaannya. Bukan bagi kemuliaan kita, bukan untuk keuntungan kita, tetapi untuk keuntungan Kristus. Jadi kita hidup bagi keuntungan Kristus, kita hidup bagi kemuliaan Kristus. Itu orang yang telah ditebus. Jadi kalau kita hidup belum menguntungkan Tuhan, kita hidup masih suka-suka, perlu tanda tanya. Kapan saya ditebus? Orang yang telah ditebus, orang yang telah lunas dibayar, Allah memampukan dia untuk berhenti berbuat dosa. Allah memampukan dia untuk membuat tubuhnya berguna bagi kemuliaan Tuhan. Itu menjadi rahasia penting, supaya hidup kita benar-benar berguna untuk Tuhan sebagai pemiliknya.
untuk Tuhan yang telah menebus kita, yang telah membayar lunas dengan darah yang mahal. Jadi kalau darah mahal tak terbayar, saudara, harusnya kita semakin sujud. Dulu saja mereka taat datang bawa domba dengan lelah, dengan capek, dengan banyak pengorbanan. Sekarang kita sudah ringan, mengapa kita tidak melebihi mereka? Harusnya kita lebih daripada orang-orang Yahudi pada zaman perjanjian lama. Karena Tuhan Yesus mempermudah kita datang kepadanya, mempermudah kita beribadah kepadanya. Ini tujuan Yesus mati di kayu salib. Rombak bait suci ini aku akan membangunnya dalam 3 hari. Kehadiran orang ke bait suci waktu itu tidak bisa membuat dia berhenti berbuat dosa, tapi kematian Tuhan Yesus, kebangkitannya lah menjadi kekuatan bagi semua orang berhenti berbuat dosa. Itulah sebabnya jemaat mula-mula bisa berhenti berbuat dosa. Jemaat mula-mula menjadi teladan kepada orang-orang yang melihat mereka, sehingga orang percaya ditambahkan. Mari kita sebagai orang yang telah ditebus kembali mengingat kasih karunia. Kasih karunia yang Allah berikan bagi kita jauh lebih mahal dari apapun, sehingga kita harus menghargai. Ingat, tak terbayar, tak ternilai dengan apapun, sehingga dengan apa kita membalasnya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Tak ada satu manusia pun yang sanggup membayar kematian Kristus. Tak ada satu manusia pun yang bisa membayar darah yang mahal. Karena itu kalau aku sudah ditebus, tugasku adalah memuliakan Dia. Itu yang diminta Tuhan dari kita, enggak banyak. Selain puji dan sembah Kau, kita nyanyikan bersama dengan apakah ku balas. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Ya, musiknya bisa. Siapakah aku ini Tuhan, kita nyanyikan bersama-sama ya. Mulai dari awal, siapakah aku? Kasih karunia yang Engkau curahkan bagi kami melalui kematian-Mu di kayu salib mempermudah kami untuk datang beribadah, tidak pakai perantara imam, tetapi kami bisa langsung datang kepada Allah melalui kematian-Mu, melalui pengorbanan-Mu. Itulah keuntungan besar yang kami terima, dan kami tidak perlu berlelah-lelah untuk pergi ke Yerusalem, karena di mana saja kami beribadah, Allah ada. Allah yang kami sembah adalah Allah yang roh. Allah hadir di segala tempat. Kami memiliki Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, betapa dalam, betapa besar kasih-Mu bagi kami, pengorbanan-Mu untuk mempermudah kami datang beribadah, memuji dan meninggikan Engkau. Siapakah kami ini? Sehingga kami menjadi biji mata-Mu. Dengan apakah kami dapat membalaskan segala perbuatan? Hanya memuliakan Engkau. Tuhan, ajarlah kami untuk menghargai perbuatan-Mu,
menghargai darah-Mu yang tercurah bagi kami. Tak ada yang sanggup membayar, ya Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, memuliakan Engkau melalui seluruh anggota tubuh kami, supaya lewat teladan kami banyak orang datang kepadamu, menyembah dan sujud kepadamu. Berkatilah firman-Mu, supaya firman itu menguasai seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.